Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi nih alur cerita dari Raja Pahlawan paling menyebalkan. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita Raja Pahlawan paling menyebalkan, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang udah setia nonton, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Raja Pahlawan paling menyebalkan part 28. Di video sebelumnya, Kang Yosung tuh sedang berada di labirin Black Dragon Citadel di Hong Kong. Di sana, harusnya Kang Yosung mengalahkan No Name, pria berambut hijau yang mengakhiri nyawa Swordmaster China dan juga ngebuat kontrak terlarang dengan Pain Monarch. Kang Yosung sebenarnya tuh udah menang. Dia tinggal menunggu notifikasi apakah No Name itu berakhir di tangannya atau berakhir jatuh dari ketinggian. Sayangnya, notifikasi tersebut nggak muncul. Kang Yosung malah dipaksa masuk ke dalam sebuah menara oleh Heavenly Demon. Kang Yosung yang dipaksa masuk ke sana itu cuma persoalan pedang. Jadi, dia tuh menuntut Heavenly Demon memberikannya kekuatan tambahan. Kang Yosung bilang dia akan menggunakan kekuatan tersebut untuk mengakhiri World of Towers. Heavenly Demon yang mendengar hal ini bersemangat dengan tujuan Kang Yosung. Heavenly Demon kemudian sudah tuh menyiapkan sebuah ujian baru untuk Kang Yosung. Dalam ujian baru ini, Kang Yosung dirubah outfitnya dan juga dia hanya bisa menggunakan skill Ice Smith, skill yang menciptakan senjata dari es. Kang Yosung sebenarnya mengeluh karena Heavenly Demon cuma menjanjikan pedangnya pada Kang Yosung jika berhasil dalam ujian tersebut. Bagi Kang Yosung, pedang Heavenly Demon itu cuma pedang rongsokan karena dia tuh emang punya dagger Black Death. Heavenly Demon yang tahu Kang Yosung kecewa kemudian bertanya apa yang ngebuat Kang Yosung yakin dia mengenal pedang Heavenly Demon. Kang Yosung tuh merasa itu adalah pertanyaan bodoh. Namun Kang Yosung itu kemudian kaget sedetik kemudian. Bagaimana enggak, pedang Heavenly Demon itu telah berubah menjadi sebuah batang kayu. Tentu saja ini bukan batang kayu biasa. Dengan batang kayu tersebut, Heavenly Demon bisa mengeluarkan salah satu teknik berpedang terkuatnya, Lonely Sword of Nines. Kang Yosung melihat hal tersebut terjadi bahwa dia diserang menggunakan batang kayu yang membuatnya menjadi panik. Kekuatan tebasan dari batang kayu ini bahkan membuat Kang Yosung kewalahan. Kang Yosung sampai bertanya-tanya tuh, bagaimana bisa sebuah batang kayu digunakan Heavenly Demon dan ngehasilin serangan mematikan. Saat Kang Yosung mencapai ketenangan dari kepanikan diserang sebuah batang kayu, Kang Yosung kemudian ingat cerita dari Heavenly Demon. Pria ini telah berkelana selama puluhan bahkan ratusan tahun hanya untuk mencari orang yang bisa mengalahkannya. Tentu saja pedangnya tuh terus berganti rupa dalam masa tersebut. Kang Yosung kemudian sampai pada satu titik kesimpulan, apapun yang dipegang oleh Heavenly Demon maka itu akan menjadi pedang dari Heavenly Demon dan bisa digunakan untuk teknik Lonely Sword of Nines. Mendengar kesimpulan tersebut, Heavenly Demon mengacungkan jempol pada Kang Yosung karena mampu menarik kesimpulan yang benar. Kang Yosung yang mendapat pujian dari Heavenly Demon kemudian membuka fitur baru dari skill Heavenly Demon Descent miliknya. Fitur baru ini tuh mengukir efek Lonely Sword of Nines yang bisa ngebuat satu serangan dapat membuat kerusakan sebanyak 9 kali. Dan rusaknya lagi, seluruh skill yang dimiliki Kang Yosung tuh bisa menerapkan efek dari Lonely Sword of Nines. Kang Yosung yang sadar akan hal ini ikutan kaget karena skill ini tuh jelas rusak banget. Kang Yosung bisa menggunakan pedang es yang dia buat untuk mengeksekusi serangan dahsyat dari Heavenly Demon. Saat Kang Yosung selesai mencoba fitur baru dari Heavenly Demon Descent, Kang Yosung terkejut setengah mati tuh, nggak percaya kalau dirinya mendapatkan skill yang terlalu OP. Heavenly Demon kemudian memberikan selamat pada Kang Yosung dan mulai sekarang pedang apapun yang digunakan Kang Yosung bakal setara dengan pedang milik Heavenly Demon sendiri. Setelah ucapan tersebut, Heavenly Demon selesai dengan ujiannya dan dia mengusir Kang Yosung dari menara mereka berada. Sebelum Kang Yosung pergi, Heavenly Demon tuh cuma bilang dia menantikan Kang Yosung untuk datang kepadanya dan membuat Heavenly Demon bisa merasakan apa itu kekalahan. Kang Yosung yang keluar dari menara Heavenly Demon tentu punya banyak pertanyaan, namun dia itu nggak punya banyak waktu. Saat Kang Yosung keluar, dia tuh malah mendapatkan pemberitahuan kalau Monarch of Balance itu marah. Kemarahan ini disebabkan oleh Kang Yosung bisa merusak keseimbangan permainan karena terlalu kuat dengan skill yang dia dapatkan tadi.
Saking marahnya, Monarch of Balance tuh menanamkan sebuah debuff permanen pada Kang Yosung. Kang Yosung yang telah mendapatkan debuff yang gak diketahui akhirnya kembali tuh ke dalam labirin Black Dragon Citadel. Bocah pemandunya udah ada di sana menunggu Kang Yosung. Bocah ini tuh mengeluh karena telah dibuat menunggu lama, jadi dia mau bayaran lebih dari Kang Yosung. Kang Yosung sih nggak masalah ya guys dengan hal tersebut. Jadi dia itu ngebayar si bocah lebih banyak dari yang si bocah pikirkan. Saat Kang Yosung duduk berdua dengan bocah pemandunya, Kang Yosung tuh menanyakan kenapa bocah tersebut terjebak di labirin kumuh Black Dragon Citadel. Nah, bocah ini ternyata berasal dari Brazil, tepatnya di kawasan kumuh favela yang telah hancur. Dia yang udah lama tinggal di kawasan kumuh tuh nggak punya cukup uang untuk punya kehidupan normal. Makanya dia memilih ke Hong Kong dan kembali tinggal di kawasan kumuh seperti favela. Ya meskipun bocah ini tahu kalau selalu ada manusia seperti No Name yang mengancam nyawanya di dalam labirin. Tapi dia tuh emang gak punya banyak pilihan. Hidup dalam labirin kumuh ini memberinya bayaran untuk hidup yang lebih pantas. Dan dia juga bisa mengobati adiknya. Bocah ini sudah bisa hidup dari hari ke hari dalam labirin tersebut. Namun dia juga tahu betul labirinnya bakal menghilang di akhir musim. Jadi dia harus pindah lagi jika musim World of Towers berakhir nantinya. Kang Yosung yang mendengar hal ini tentu saja tertegun. Anak sekecil itu harus menghadapi hidup yang keras di kawasan kumuh. Kang Yosung kemudian memberikan hadiah pada bocah pemandu tersebut, sebuah potion bernama Cleansing Potion yang bisa membuat adik si bocah pemandu sembuh total. Kang Yosung cuma memperingatkan untuk tidak memberitahu siapapun. Bocah yang mendapatkan hadiah besar itu sampai bergetar menerima potion dari Kang Yosung. Kang Yosung dan bocah pemandunya ini kemudian pergi dari wilayah 18. Mereka akhirnya sampai di wilayah kelima, di mana keduanya akan berpisah karena si bocah pemandu itu tinggal di wilayah tersebut. Sebelum pergi, Kang Yosung menanyakan nama bocah pemandunya. Siapa sangka namanya itu adalah Kim Chol-su. Kang Yosung sampai heran, nama bocah Brasil itu malah lebih mirip dengan nama Korea. Chol-su kemudian melambaikan tangan melihat kepergian Kang Yosung. Saat Kang Yosung bakal pergi, Chol-su menanyakan nama Kang Yosung. Kang Yosung menjawab dengan bilang dia adalah Hero King. Setelah Kang Yosung pergi, Chol-su kembali ke wilayah kumuh. Chol-su tuh masuk ke sebuah ruangan dengan password unik, 12 sapi dan 3 telur. Itu adalah passwordnya. Saat password selesai disebutkan, adik Chol-su yang sakit itu muncul dari belakang pintu. Tempat tersebut ternyata tempat tinggal mereka berdua. Adik Chol-su bilang dia dari tadi mengkhawatirkan kakaknya karena No Name itu ketahuan terus berkeliaran. Chol-su cuma tersenyum. Dia menceritakan kalau dengan mata kepalanya sendiri, dia melihat kalau Hero King itu telah mengalahkan No Name yang menjadi momok dalam labirin tersebut. Adik dari Chol-su ini sampai kagum dengan cerita tersebut. Dia itu ternyata fans berat dari Hero King. Ya karena adiknya adalah fans berat, Chol-su tuh tidak mau adiknya kecewa tidak melihat Hero King. Makanya dia memperlihatkan hadiah yang telah diberikan Kang Yosung. Adiknya sampai kaget tuh karena tahu itu adalah potion mahal. Nah, Chol-su bilang itu emang potion mahal, jadi mereka harus hati-hati menggunakannya dan informasi itu nggak boleh bocor kemanapun. Saat adik Chol-su menenggak potion tersebut dan dalam sekejap air matanya menetes. Seluruh tubuh si adik ini langsung terasa sehat dan dia bisa bernapas dengan lebih leluasa. Chol-su yang mendengarnya kemudian ikutan nangis karena adiknya jelas udah sembuh karena potion dari Kang Yosung. Saat adik Chol-su sembuh, adiknya ini tuh punya satu permintaan pada kakaknya. Dia ingin kakaknya berhenti menjadi pemandu dalam labirin karena itu tuh sangat berbahaya. Chol-su yang mendengarnya mengingat pesan Kang Yosung yang juga mengatakan Chol-su harus mencari pekerjaan lain. Chol-su yang sadar kalau pekerjaannya memang terlalu berbahaya berkata, iya, mereka akan keluar dari labirin kumuh tersebut secepatnya. Akhirnya kakak beradik ini bisa tidur dengan tenang. Lalu bagaimana dengan Kang Yosung? Kang Yosung itu ternyata udah sampai di pintu masuk dari labirin Black Dragon Citadel. Utusan dari CIPO juga ada di sana dan menanyakan apa yang terjadi dengan buronan mereka. Kang Yosung ngejawab dia tuh nggak tahu apa yang terjadi karena sistem notifikasi mengganggunya. Kang Yosung juga bilang CIPO tuh nggak bisa mengeluh karena Kang Yosung masuk sendirian dan sudah berusaha maksimal. Sekarang Kang Yosung meminta utusan CIPO membuka portal agar dia bisa pulang. Saat portal terbuka, Kang Yosung masuk ke sana dan udah sampai di Korea Selatan.
Pemandangan Korea hari itu penuh dengan gemerlap, tapi Kang Yosung merasa hatinya terus kosong. Kang Yosung ternyata tuh berada di atap menara milik Biro Intelijen Korea. Makanya Partai Sik bisa muncul di sana. Nah, Partai Sik menanyakan apa yang dikerjakan Kang Yosung terus berada di atap. Kang Yosung bilang dia cuma mau menenangkan pikiran. Setelah Kang Yosung mengubah setelannya dan tidak lagi menggunakan senjata miliknya, Kang Yosung tuh mengajak Partai Sik keluar jalan-jalan. Nah, Kang Yosung berencana ke sebuah restoran ayam yang tengah viral. Tapi sayang, Kang Yosung tuh harus mengubur mimpinya makan ayam viral tersebut karena restonya malah tertutup. Akhirnya Kang Yosung berada di rumah Partai Sik saja. Saat Kang Yosung dan Partai Sik bersantai, Partai Sik baru ingat tuh Kang Yosung harusnya udah mulai mensortir barang yang dia dapatkan dari dalam menara. Kang Yosung juga baru ingat hal itu. Makanya dia mengeluarkan semua barang yang dia dapatkan. Saat mengeluarkan semua item yang dia dapatkan, Kang Yosung baru sadar kalau ada banyak barang yang harus dia jual. Hal ini tuh karena Kang Yosung udah memiliki armor dan senjata tingkat legendary, jadi item lainnya itu menjadi nggak berguna. Partai Sik yang melihat jumlah item yang banyak ini bilang kalau Kang Yosung bakal repot menjual semuanya. Ya meskipun mereka tuh pasti punya orang untuk ngejual semua barang tersebut. Kang Yosung yang tahu hal ini bakal memakan waktu kemudian menyarankan bagaimana kalau mereka menjual semua item itu di pasar asosiasi. Pasar asosiasi ini merupakan pasar terbuka guys, dimana item dalam menara bukan cuma bisa dibeli para player, melainkan bisa dibeli oleh warga sipil. Partai Sik yang mendengar hal ini itu ternyata kaget karena dia tahu banget Kang Yosung tuh sebenarnya benci warga sipil bisa menggunakan item dari dalam menara. Polemik masyarakat sipil menggunakan item dalam menara emang udah lama terjadi karena ada yang menggunakannya untuk kejahatan dan juga jelas ada yang menggunakannya untuk kebaikan. Salah satu kebaikannya bisa dilihat dari kegiatan Amal Saintes dan kelompoknya yang selalu menyalurkan potion penyembuhan ke rumah sakit. Ya terlepas dari kontroversinya, bagi masyarakat sipil bisa mengakses item dari dalam menara yang dijual para player adalah keuntungan bagi mereka sejak World of Towers dimulai. Kang Yosung yang mendengar kalau banyak orang merasa beruntung mendapatkan item dari dalam menara, dia mulai mempertanyakan lagi banyak hal. Salah satunya, apakah perdagangan item menara akan terus meningkat dari waktu ke waktu? Partai Sik menjawab dengan mengatakan perdagangan item menara tentu saja tuh tidak akan terbendung. Ada banyak orang yang mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Sebut saja si Gravekeeper Jork yang selalu berpidato tentang penjualan item menara adalah hak masyarakat sipil. Ya padahal si Jork ini bukan mau memberi hak sipil doang. Perusahaannya itu emang untung besar dari menjual item dari dalam menara. Nah, Kang Yosung itu sebenarnya khawatir dengan apa yang terjadi jika pasar item menara ini terus meningkat. Pada season 2, dia tuh ingat betul, saking banyaknya warga sipil yang membeli item menara, ada banyak player yang enggak kebagian. Akhirnya, para player gagal melakukan raid menara dan fenomena tower break itu terjadi karena hal tersebut. Partai Sik sebenarnya punya kekhawatiran yang sama. Meskipun setelah season 2, season selanjutnya pasar item menara itu emang diperketat, tapi sekarang sepertinya akan makin sulit dibendung. Ada makin banyak orang yang merasa kalau mereka beruntung bisa ngedapetin item dari dalam menara, alih-alih merasa terancam dengan keberadaan menara. Kang Yosung yang tahu kalau efek menara bagi warga sipil makin besar, di mana warga sipil malah merasa beruntung karena menara muncul, kemudian mempertanyakan lagi satu hal, apa jadinya dunia yang sekarang jika World of Towers berakhir? Partai Sik menjawab, kalau dia tahu cara mengakhiri permainan busuk ini, maka dia akan melakukan apapun. Kang Yosung melanjutkan pertanyaannya, bagaimana dengan perasaan senang orang-orang terhadap item menara? Bukannya item itu akan ikut menghilang? Partai Sik bilang, dia nggak peduli. Dia cuma mau World of Towers berakhir. Nggak ada lagi ancaman tower break, nggak ada lagi black player, dan Partai Sik itu bisa pensiun dengan mudah.
Partesik tuh mau kembali menjadi pemilik warnet dan ngebangun tim e-sport bersama Kang Yosung. Kang Yosung yang melihat Partesik antusias dengan kemungkinan mereka bisa mengakhiri World of Towers, mempertanyakan apa keluhan Partesik ini emang datang dari kesibukannya menjadi kepala intelijen Korea. Partesik menghela napas tuh guys. Lalu dia marah-marah. Partesik jelas capek banget karena sekarang ada banyak orang yang memanfaatkan black player, entah untuk menghabisi lawan bisnis, melakukan pemerasan, penculikan, penipuan, dan masih banyak hal lagi. Semua ini menambah pekerjaan Partesik. Baru-baru ini bahkan ada seorang pria mencurigakan yang berinvestasi pada industri player hanya karena putranya menjadi seorang player. Kang Yosung sebenarnya tahu tuh siapa putra investor yang dimaksud oleh Partesik. Setelah perbincangan tersebut, keduanya kembali membicarakan item milik Kang Yosung yang akan dia jual. Partesik akan menyuruh anak buahnya untuk membawa semuanya ke pasar asosiasi. Partesik tapi meminta sebagian item Kang Yosung dibagikan kepada anak buahnya. Kang Yosung tuh nggak masalah dengan itu, karena bagi Kang Yosung murid Partesik adalah muridnya juga. Setelah keduanya sepakat tentang item milik Kang Yosung, Partesik tuh memutuskan untuk libur esok hari, eksklusif untuk mengantar Kang Yosung ke pasar asosiasi. Saat sampai di tempat pasar asosiasi nih, Kang Yosung sudah full penyamaran. Dirinya tuh yakin banget enggak akan dikenali siapapun. Tapi hal itu jelas enggak benar. Baru 2 langkah masuk membeli tiket pasar asosiasi, seluruh wartawan udah sadar kalau itu adalah Kang Yosung. Awalnya, semua itu menanyakan tentang aktivitas Kang Yosung di media sosial yang ngebacot tentang dia adalah pecinta kucing sejati. Kang Yosung kemudian meminta maaf jika ada yang tersinggung karena itu ada ulah kucingnya. Nah, setelah pembahasan tersebut, mulailah ada wartawan yang mempertanyakan kenapa Kang Yosung ada di pasar asosiasi. Apakah Kang Yosung akan melakukan donasi item menara untuk warga sipil? Awalnya, pertanyaan ini tuh mau ditanggapi Kang Yosung, namun si wartawan menambah pernyataannya. Si wartawan ini mengaku kalau ada banyak keluhan musim lalu. Ada banyak orang yang membeli item menara kemudian menghilang di awal Desember karena para pahlawan mengakhiri season 5 dengan cepat. Wartawan ini mengaku kalau para pahlawan tuh menimbulkan kerugian pada masyarakat karena telah menyelesaikan season 5 terlalu cepat. Kang Yosung yang mendengar hal ini langsung naik pitam. Dia menjawab kalau si wartawan ini mulai tidak masuk akal dan sepertinya udah mulai gila. Sejak kapan tuh pahlawan yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan dunia malah membuat warga sipil dirugikan? Sejak kapan juga manusia merasa item menara lebih berharga daripada nyawa pahlawan yang menyelesaikan boss season? Kang Yosung yang marah kemudian membuat sebuah burung es. Sambil ngebuat burung es, Kang Yosung bilang kalau dunia emang telah berubah, di mana warga sipil mulai nggak tahu diri. Mereka yang diselamatkan dari tower break dan boss season, namun sekarang cuman persoalan item, mereka tuh merasa dirugikan oleh para player yang mencegah tower break. Kang Yosung kemudian bilang dia akan ngedonasiin health potion untuk sekarang, dan semoga itu adalah hal terakhir yang dia lakukan karena World of Towers akan berakhir di musim ini. Kang Yosung yang masih marah kemudian terbang menggunakan burung es yang dia ciptakan. Setidaknya kita sepertinya mengerti kan apa yang dirasakan Kang Yosung. Pasti sakit banget tuh, udah effort pontang-panting sampai hampir mati, tapi malah nggak dianggap, nggak ada yang bersyukur dan malah menganggap mereka yang dirugikan. Kan udah gila guys. Saat pergi menjauh dari para wartawan, ternyata Partesik juga ikut menunggangi burung es dengan Kang Yosung. Kang Yosung bilang dia meminta maaf penyamarannya ketahuan karena ternyata ketua asosiasi player Korea ada di sana. Kang Yosung kemudian membahas kalau dirinya sebenarnya udah muak. Kang Yosung berkesimpulan karena julukan mereka player, jadi warga sipil tuh mulai merasa kalau World of Towers itu cuma permainan video game. Dengan rasa muak tersebut, Kang Yosung udah ngebulatin tekadnya untuk mengakhiri game laknat bernama World of Towers meskipun cuma seorang diri. Sekarang, karena Kang Yosung masih marah-marah, mari kita berikan waktu buat Kang Yosung menenangkan diri. Pasti emosi banget sih, dapat pernyataan bikin naik darah kayak tadi. Kita nantikan aja kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.